potong. Setelah ada petunjuk KPU tadi, hasil dari pencermatan ini yang tadi meliputi beberapa item tadi bagaimana hasilnya? Kami kemudian menginstruksikan kepada KPU Kota untuk pertama mengklarifikasi apakah ada keberatan tentang DPKTB di tingkat TPS dan kelurahan. Kemudian mereka melakukan pencermatan itu mengumpulkan PPS dan PPK dan di situ ditemukan bahwa pada saat rekapitulasi di kelurahan tidak ada yang keberatan tentang DPKTB kecuali Kelurahan Kebon Bawang dan Kelurahan yang kemarin disebut itu? Iya, Kelurahan Sunter Agung. Sunter Agung. Di 260 yang di Sunterjaya kalau tidak salah? Oh, Sunterjaya, maaf Yang Mulia. Jadi keberatan tentang adanya DPKTB hanya ada pada saat rekap di kelurahan di tingkat di Kelurahan Kebon Bawang dan Sunterjaya. Di DKI ada 267 kelurahan, di 265 kelurahan lainnya tidak ada keberatan. Kemudian kami juga memerintahkan kepada KPU Kota apabila dari Panwaslu Kota meminta untuk dilakukan pengecekan dengan membuka kotak, mereka harus memfasilitasi itu dan beberapa KPU Kabupaten Kota yang kemudian diminta oleh Panwaslu Kota melakukan pencermatan dengan membuka kotak, sudah melakukan membuka kotak untuk mengecek dokumen di dalamnya. Kapan itu pembukaan kotak dilakukan itu? Ada yang setelah rekomendasi, saya tidak ingat Yang Mulia karena suratnya itu antara Panwas Kota dan KPU Kota. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh saksi dari KPU. Ya baik, dialog kita kembali lanjutkan. Ini adalah segmen terakhir Pak Refli. Ya. Anda tadi di awal segmen awal mengatakan bahwa 99% MK atau kecenderungannya MK sepertinya tidak akan mengabulkan permohonan dari tim Prabowo Hatta begitu, kalau kecuali memang ada tadi ada judgement tertentu begitu yang kemudian baru begitu ya. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim Prabowo Hatta ke depannya katanya akan mengajukan ini ke PT UN dan juga proses-proses yang lainnya, itu bagaimana menurut Anda Pak? Ya, saya sebenarnya agak prihatin ya dengan proses berpemilu kita ya, yang kemudian siap menang tapi tidak siap kalah ya. Kalaupun misalnya ada kekurangan dan kecurangan dalam proses berpemilu ini, saya kira kan ada lembaga-lembaga hukum ya yang sekarang sedang memeriksanya. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalau seandainya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sengketa hasil pemilu ini, maka sesungguhnya kan the game is over. Seharusnya begitu. Untuk hasil pemilu tidak boleh lagi ada persoalan-persoalan lain, ya kan begitu. Nah, adapun upaya ke PT UN misalnya, sesungguhnya itu tidak relevan, ya. Upaya kemudian ke Bawaslu itu tidak boleh mengubah hasil pemilu. Demikian juga upaya-upaya politik, misalnya dengan membentuk pansus DPR, mengadukan KPU ke Mabes Polri dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya yang tidak boleh mengubah hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh MK. Dan mudah-mudahan kedua pasangan calon ini mau menerimanya. Baik. Karena kalau kedua pasangan calon tidak mau menerimanya, maka kita tidak bicara lagi tentang ketaatan akan hukum, rule of law, tetapi kita sudah bermain mengenai ya mungkin bermain kekuasaan, pengerahan massa, tindakan anarkistis dan lain sebagainya. Padahal energi untuk melakukan proses hukum di MK ini luar biasa. Baik. Bayangkan berapa biaya dan waktu yang harus alokasikan begitu. Pak Refli tadi menyatakan bahwa kalau sudah ke MK, keputusannya sudah final, sudah game over lah begitu ya, sudah final. Kemudian ke PT UN itu sudah tidak relevan. Tapi kemudian ketika mereka mengajukan untuk membentuk pansus, ini kan sebetulnya jalur politik yang mereka lakukan. Adakah relevansi dari kekuatan dari MK ini kemudian dengan pansus ini? Ya, pansus itu ya menurut saya adalah kalau positif adalah upaya untuk memperbaiki proses berpemilu ke depan. Ya, 2019 seperti halnya ketika pansus itu dibentuk untuk pemilu 2009 karena banyaknya warga negara yang tidak bisa memilih. Ini kan terbalik nih. Sekarang warga negara yang memilih dipersoalkan, kalau 2009 yang tidak memilih yang dipersoalkan. Nah,
Ketika sekarang kemudian banyak yang memilih malah dipersoalkan. Nah, jadi ada perbaikan ke depannya. Tetapi untuk mengubah hasil pemilu atau kemudian menyatakan bahwa hasil pemilu itu kemudian tidak legitimate dan kemudian tidak sah dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak ada hubungannya. Dan mudah-mudahan setelah MK memutuskan hasil pemilu yang saya pribadi dalam pandangan dan keyakinan saya serta pengalaman-pengalaman menyimak putusan MK selama ini barangkali tidak ada perubahan yang signifikan, maka ya berproses berpemilu kita untuk siapa yang menang dan siapa yang kalah mudah-mudahan selesai. Baik. Sehingga kita tinggal menunggu pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Yang katanya juga ada isu bahwa akan terjadi, kalau memang pihak yang kalah ini akan melakukan pemblokiran begitu? Ya mudah-mudahan tidak terjadi karena ada juga skenario mengatakan bahwa nanti sidang paripurnanya mau tidak quorum, lalu kemudian meminta DPRD DKI menolak ya kan pemberhentian Jokowi dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan semua upaya itu ya tidak dilaksanakan ya. Kalaupun dilaksanakan silahkan dalam koridor hukum yang pastinya tentunya tidak mempengaruhi hasil pemilu lagi. Baik, terima kasih Pak Refli Harun telah hadir di Prime Time Talk dan juga memberikan pencerahan begitu ya. Ya mudah-mudahan semuanya baik. Ya, baik, terima kasih Pak Refli. Ya.